Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, pada pertemuan kali ini, materi atau pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai kegiatan inti dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan inti ini terdapat 2 poin besar yang penting. Yang pertama yaitu penguasaan materi, dan yang kedua yaitu strategi pendekatan dan juga model daripada pembelajaran tersebut. Adapun dalam penguasaan materi di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu menyampaikan materi, dan yang kedua yaitu menerapkan konsep materi pembelajaran dalam kehidupan. Baik, untuk menyampaikan materi sendiri, perlu kita ketahui, dan mungkin kita semua sudah mengetahui bahwasanya materi adalah hal terpenting dalam suatu pembelajaran. Mengajar adalah suatu proses penyampaian materi itu sendiri, dan tujuan dari suatu pembelajaran adalah memang untuk menyampaikan materi dan menyerap materi. Penyampaian materi oleh seorang guru dan penyerapan materi oleh seorang siswa, seperti itu. Dan bagaimana supaya materi itu mudah diserap oleh para siswa, yaitu diantaranya guru harus menyampaikan dengan kata-kata yang baik, volume yang cukup, gaya bahasa yang bagus, tidak monoton, dan juga alangkah baiknya materi itu disampaikan dengan contoh-contoh yang real yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu menerapkan konsep materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru alangkah baiknya mengajarkan kepada murid-muridnya supaya materi yang disampaikan bisa diterapkan oleh murid-murid dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu model atau strategi ataupun pendekatan dalam suatu pembelajaran. Di sana terdapat 8 poin. Ya, poin yang pertama yaitu menerapkan active learning. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya pembelajaran active learning ini daya pembelajarannya itu lebih besar daripada pembelajaran yang hanya berpusatkan oleh seorang guru, seperti itu. Karena dengan metode active learning, murid-murid akan ikut andil bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka masing-masing. Dan di sini ada pepatah mengatakan bahwasanya apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya paham, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran active learning, murid-murid akan dituntut untuk ikut andil terhadap pembelajaran itu sendiri, sehingga mereka tidak hanya tahu dan ingat, melainkan mereka juga akan paham dengan lebih cepat, seperti itu. Dan kemudian poin yang kedua yaitu menumbuhkan kegiatan positif. Nah, dalam suatu proses pembelajaran, seyogianya seorang guru menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana kegiatan tersebut juga akan menarik pada sikap atau perilaku murid menjadi positif juga, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga yaitu menggunakan alat atau bahan atau media atau IT. Nah, untuk media dalam pembelajaran sendiri itu sangat penting karena akan menunjang dalam proses pembelajaran. Media adalah alat untuk membantu kita menyampaikan materi supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk disampaikan, seperti itu. Adapun media ini boleh berupa media seperti gambar, media kartu, atau dengan IT seperti infocus, laptop, dan sebagainya, seperti itu. Namun alangkah bagusnya untuk seorang guru menggunakan media-media yang tradisional yang dibuat sendiri, karena kita tidak tahu misalkan dalam sebuah proses pembelajaran tiba-tiba listrik itu padam atau sebagainya, kemudian media yang kita siapkan misalkan dari laptop ataupun dari infocus menjadi tidak bisa digunakan, dan akhirnya kita bingung harus menggunakan
harus menyampaikan materi seperti apa. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya untuk kita menyiapkan media yang bersifat tradisional saja seperti itu, dan kita juga tidak tahu di mana kita akan mengajar. Misalkan kita mengajar di tempat yang pelosok atau di daerah yang jauh dari IT seperti itu. Nah, bagaimana kita mensiasatinya, yaitu dengan media yang kita buat sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan kelas. Nah, seringkali murid-murid itu merasa malas dalam suatu pembelajaran. Maka bagaimana guru mengelola kelas supaya murid-murid ini menjadi lebih semangat untuk belajar dan lebih siap untuk menyerap materi yang akan disampaikan oleh pengajar tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini sangat penting ya, karena dengan bahasa yang baik dan benar, selain akan lebih mudah dipahami oleh murid, tentu saja murid akan meniru perilaku seorang guru. Ketika seorang guru menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka murid pun akan membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Kemudian yang keenam, penilaian proses belajar. Nah, dalam suatu proses belajar tentunya kita harus menilai proses pembelajaran yang kita laksanakan ini apakah sudah bagus atau masih jauh daripada tujuan yang kita inginkan seperti itu. Selain penilaian proses belajar, juga ada penilaian hasil dari belajar. Kalau penilaian proses belajar, kita lebih mencermati terhadap kondisi kelas, situasi kelas pada saat proses pembelajaran tersebut, apakah kondusif ataupun tidak. Dan untuk penilaian hasil belajar sendiri lebih fokus terhadap seperti hasil dari materi-materi pembelajaran, seperti dari soal-soal, dari PR yang diberikan oleh guru, ataupun dari materi yang disampaikan oleh guru seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu kepekaan sosial. Menjadi seorang guru juga berarti dia harus mengetahui situasi dan kondisi kelas ataupun individual murid masing-masing, supaya semua murid merasa diperhatikan oleh seorang guru tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah kepribadian. Nah, kepribadian seorang guru alangkah baiknya adalah terbuka terhadap murid-muridnya, kemudian mencontohkan perilaku yang baik, karena seorang guru tentunya akan kepribadiannya akan ditiru oleh murid-muridnya. Maka langkah lebih baiknya seorang guru mencontohkan kepribadian yang baik. Sering-seringlah seorang guru itu mengapresiasi misalkan keberhasilan daripada murid-muridnya, supaya murid menjadi lebih senang dan lebih merasa diperhatikan oleh seorang guru tersebut. Nah, baik, adapun untuk penjelasan daripada bagaimana saya menyampaikan materi ajar dalam kegiatan inti ini adalah seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Yomiyatuna fil Baiti, dan fokus pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu pada Fahmut Tarokib. Di sini Fahmut Tarokib yang akan diajarkan kepada siswa adalah mengenai jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Untuk memulai pembelajaran, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu teks atau jumlah atau kalimat yang telah saya siapkan. Di sini sudah saya siapkan kalimat dari jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah, baik dari muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jamak, dan juga di sini jumlah fi'liyah juga demikian, muzakkar, muannas, dan mufrad, tasniyah, jamaknya sudah saya siapkan. Pertama-tama saya akan membacakan teks-teks ini terlebih dahulu, kalimat tersebut terlebih dahulu, kemudian saya akan meminta untuk para siswa untuk menirukan apa yang saya ucapkan, satu kalimat demi satu kalimat seperti itu. Contohnya seperti ini: at-tilmidhu yuzakiru ad-darsa, at-tilmidhani yuzakirani ad-darsa, at-talamidhu yuzakiruna ad-darsa. Kemudian ke muannas,
at-tilmizatu tuzakiru ad-darsa, at-tilmizatani tuzakirani ad-darsa, at-tilmizatu tuzakirna ad-darsa. Itu ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian untuk jumlah fi'liyahnya misalkan yuzakiru at-tilmizu ad-darsa, yuzakiru at-tilmizani ad-darsa, yuzakiru at-talamizu ad-darsa. Muannasnya yuzakiru at-tilmizatu ad-darsa, yuzakiru at-tilmizatani ad-darsa, yuzakiru at-tilmizatu ad-darsa. Seperti itu. Setelah saya mengucapkan atau membacakan kalimat yang telah saya siapkan, maka langsung murid-murid mengikuti, siswa mengikuti ucapan saya. Kemudian setelah itu saya akan mengganti kalimat tersebut. Saya akan mengganti pada jumlah ismiyah, saya akan mengganti mubtadanya, dan pada jumlah fi'liyah saya akan mengganti fa'ilnya. Jadi untuk jumlah ismiyah di sini saya menjelaskan mengenai jumlah ismiyah, yaitu mubtada yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Gitu. Karena pada jumlah ismiyah mubtada khobarnya itu seringkali terdiri dari atau terbentuk dari misalkan jar majrur ataupun sifat seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mubtada yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Baik, kemudian saya akan mengganti pada jumlah ismiyah, mengganti mubtadanya, dan saya akan meminta murid-murid untuk mencocokkan kalimat tersebut ataupun menyamakan seperti teks yang sudah saya siapkan. Misalkan saya akan berubah dari at-tilmizu menjadi at-talibu yuzakiru ad-darsa gitu. Ataupun bisa dengan isim domir seperti huwa yuzakiru ad-darsa gitu, ataupun diganti dari muannasnya tilmizatu menjadi at-talibatu tuzakiru ad-darsa gitu. Untuk fi'il atau jumlah fi'ilnya di sini saya akan mengganti fa'ilnya, misalkan tuzakiru Zainabu ad-darsa. Misalkan saya meminta ini diganti menjadi Zainab, seperti apa nanti fi'ilnya, atau diganti menjadi misalkan Salman wa Farhan, seperti apa nanti fi'ilnya, seperti itu. Dan setelah saya merubah kalimat, merubah mubtada dan juga fa'ilnya, mungkin murid-murid atau siswa sudah mulai berpikir ataupun sudah mulai menganalisis seperti apa mencocokkan antara fi'il dan fa'il ataupun mubtada dan khobar yang ada pada pembahasan kali ini. Nah, setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada murid-murid bagi siapa yang ingin bertanya seperti itu. Sebut saja misalkan di sana ada satu pertanyaan dari seorang murid, misalkan Ibu, bagaimana sih cara kita menganalisis antara jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah? Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu kalimat jumlah fi'liyah ataukah itu kalimat jumlah ismiyah? Itu misalkan. Nah, saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan dari murid tersebut, melainkan saya akan membentuk atau membuat mereka menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jumlah ismiyah dan juga kelompok jumlah fi'liyah. Masing-masing kelompok akan saya minta untuk menganalisis dari jumlah ismiyah, misalnya jumlah ismiyah di sini yang mubtada yang kabarnya berupa jumlah fi'liyah mereka, maka saya minta untuk menganalisis seperti apa sih kriterianya jumlah tersebut bisa dikatakan jumlah ismiyah yang kabarnya berupa jumlah fi'liyah, seperti itu. Dan begitu juga pada jumlah kelompok jumlah fi'liyah, mereka juga harus menganalisis seperti apa kriteria atau syarat-syarat ataupun apa yang harus kita buat untuk membentuk satu kalimat tersebut menjadi kalimat jumlah fi'liyah, seperti itu. Nah, baik, setelah
saya beri waktu mereka untuk menganalisis masing-masing dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tersebut. Kemudian saya akan meminta 2 orang dari masing-masing kelompok tersebut untuk saling bertukar tempat. Dan 2 orang perwakilan dari jumlah ismiyah berpindah ke kelompok jumlah fi'liyah, dan juga 2 orang dari kelompok jumlah fi'liyah bertukar tempat menuju ke kelompok jumlah ismiyah. Di masing-masing kelompok itu 2 orang tersebut akan memaparkan hasil analisis mereka atau hasil pemecahan analisis mereka mengenai apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Kemudian saling share seperti itu. Nah, kemudian setelah masing-masing kelompok mengetahui seperti apa jumlah ismiyah itu, seperti apa jumlah fi'liyah itu, apa kriterianya, apa syarat-syaratnya, ataupun bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membedakannya. Setelah itu saya akan mentaukid ataupun menjelaskan ulang atau meluruskan. Mungkin ada yang pada penjelasan tersebut mungkin ada yang kurang jelas ataupun masih ada yang keliru di sini. Baru kemudian saya akan meluruskan penjelasan atau analisis mereka masing-masing. Jadi di sini saya akan memberitahu kalau jumlah ismiyah jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Untuk jumlah fi'liyah di sini ada 2 kategori. Pada setiap jumlah ada 2 kategori, yaitu kategori jenis dan juga kategori adatnya. Nah, untuk jumlah fi'liyah fa'il akan mengikuti, atau fi'il akan mengikuti fa'il hanya dari segi jenisnya saja, dari segi apakah fa'ilnya berbentuk muannas ataupun muzakkar. Kemudian untuk adatnya dalam jumlah fi'liyah ini tetap mufrad, seperti kita bisa lihat seperti di sini contohnya, yudzakiru at-talamizu ad-darsa. Jadi fi'ilnya di sini tetap mufrad, namun jenisnya dia muzakkar mengikuti at-talamizu ini, karena dia jamak muzakkar maka dia mengikuti muzakkar namun tidak mengikuti adatnya. Jadi fi'ilnya tidak berubah menjadi misalkan yudzakiruna at-talamizu ad-darsa, tidak seperti itu. Nah, demikian juga pada di sini muannas. Contohnya di sini tuzakiru at-tilmizatani ad-darsa. Jadi walaupun fa'ilnya berupa muannas tasniyah muannas, namun fi'ilnya tetap mufrad muannas seperti itu. Baik, beralih ke jumlah ismiyah. Berbeda ketentuan dari jumlah fi'liyah. Pada jumlah ismiyah, fi'il yang menjadi khobar atau di sini mubtada. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini khobarnya itu berupa fi'il, fa'il, dan maf'ul, yaitu jumlah fi'liyah. Adapun dalam 2 kategori tadi, yaitu jenis dan juga adat, pada mubtada berbeda. Jika pada kalimat fi'il, fa'il hanya mengikuti fa'il dari segi jenisnya saja, namun tidak ada. Tapi dalam mubtada dan khobar ini mengikuti mubtadanya dari 2 jenis tersebut, baik secara jenis muannas mudzakarnya ataupun adatnya. Jadi di sini contohnya kan, at-tilmizu yudzakiru ad-darsa, satu orang murid laki-laki, yudzakiru pun menyimpan dhamir satu orang murid laki-laki gitu. Di sini at-talamizu yuzakiruna ad-durusa. Jadi banyak murid laki-laki, mereka mempelajari pelajaran seperti itu. Yuzakiruna pun di sini adalah menyimpan dhamir jamak muzakkar. Begitu juga dengan muannas yang di sini. Contohnya at-tilmizatani tuzakironi ad-durusa. 2 murid perempuan, mereka belajar pelajaran. Keduanya belajar pelajaran. Jadi di sini fi'ilnya atau khobar yang berupa jumlah fi'liyah tersebut, fi'ilnya mengikuti mubtada, khobarnya mengikuti mubtada dari segi adat dan juga dari segi jenisnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah yaitu
kalimat atau jumlah yang diawali dengan kalimat fiil yang terdiri dari fiil, fa'il, dan maf'ul gitu. Adapun keterkaitan atau keikutsertaan fa'il terhadap fiil itu hanya dari segi jenisnya saja, muannas atau mudzakarnya, namun pada adatnya tetap mufrad gitu. Dan untuk kita ada yang khobar yang berupa jumlah fi'liyah, khobar atau di sini fa'il dan fi'il, yang fi'il dan fa'il harus mengikuti mubtada dari segi muannas muzakkar dan juga dari segi adatnya, baik mufrad, tasniyah, dan jamaknya seperti itu. Jadi setelah saya menjelaskan ulang atau misalkan seperti meluruskan pemahaman dari murid-murid, saya akan mengajak mereka untuk menganalisis satu kartu-kartu. Saya di sini menyiapkan kartu-kartu karton dan juga karton. Jadi setelah itu saya akan meminta mereka dari masing-masing kelompok untuk mencocokkan. Di sini ada beberapa kartu yang sudah saya siapkan. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat, kata-kata yang nanti mereka harus susun seperti itu. Contohnya di sini saya akan mencontohkan. Di sini ada Zainabu yaqra'u, Haris wa Salman al-majallata. Di sini ada kata jumlah fi'liyah. Kemudian taqra'u al-majallata, jumlah ismiyah seperti itu. Di sini contohnya ada satu kalimat yang jika disusun menjadi jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah di sini. Nah, untuk para siswa diminta untuk menyusun kalimat tersebut sehingga menjadi satu kalimat, dan mereka harus memilih apakah kalimat tersebut berupa jumlah fi'liyah ataukah berupa jumlah ismiyah seperti itu. Baik, saya akan contohkan di sini satu saja. Dari setiap kartu yang saya bagikan di situ terdapat kalimat-kalimat yang di situ sudah ada nomor satu seperti ini. Maksud saya di sini nomor satu adalah mereka akan menentukan apakah kalimat itu berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu dari kalimat awal yang telah saya tentukan. Jadi mereka akan menentukan kalimat pertama Zainabu, misalkan di sini saya akan mencontohkan. Zainabu, kemudian apa yang cocok dengan Zainabu? Di sini kita cari fiilnya yang cocok dengan Zainabu, kira-kira apa ya? Di sini ada taqra'u dan yaqra'u. Karena Zainabu adalah muannas, maka dipilihlah taqra'u. Kemudian mencari maf'ulnya. Di sini maf'ulnya dua-duanya adalah al-majallata, jadi kita bisa langsung pilih al-majallata. Nah, setelah tersusun seperti ini, barulah mereka mencari tahu apakah kalimat ini, yaitu saya katakan Zainabu taqra'u al-majallata, apakah dia masuk kepada kalimat jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Karena jumlah tersebut diawali dengan kalimat isim, maka yang benar berarti dia merupakan kalimat jumlah ismiyah seperti itu. Nah, seperti ini. Selain saya akan meminta murid-murid untuk menyusun kalimat tersebut, saya juga akan mempertanyakan nantinya apakah
bagaimana bisa ini dikatakan mubtada, bagaimana bisa ini dikatakan khabarnya, seperti itu. Dan bagaimana bisa dikatakan jumlah ismiyahnya, seperti itu. Ya baik, langsung saja. Di sini misalkan waktu yang telah saya berikan untuk murid-murid menyusun kalimat-kalimat dari kartu-kartu yang telah saya bagikan tadi sudah habis. Kemudian saya akan meminta dua kelompok tersebut menempelkan kartu dan karton yang telah saya bagikan tadi ke papan tulis untuk kemudian nanti dianalisis bersama. Gitu. Di sini contoh sudah terpasang seperti ini kartunya. Ini contoh dari kelompok 1 misalkan. Penyusunan kalimat. Di sini misalkan saya dan murid-murid akan sama-sama menganalisis apakah benar atau tidak kalimat tersebut sebagai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sebagai jumlah ismiyah dan fi'liyah, seperti itu. Di sini saya contohkan satu untuk dikoreksi. Zainabu wa Fatimatu taqra'ani al-majallata. Dan di sini kelompok 1 mengatakan itu kalimat sebagai jumlah ismiyah. Nah, saya akan bertanyakan kembali kepada murid-murid apakah kalimat tersebut benar atau tidak. Dan ternyata kalimat tersebut benar karena di sini jumlah ismiyah diawali dengan kalimat isim yaitu Zainab dan Fatimah. Kemudian fiilnya yaitu khobarnya berupa fiil jumlah fiilnya tersebut mengikuti atau mereka memilih fiil yang pas untuk jumlah ismiyah tersebut, yaitu dari segi mu'annas dan juga segi tasniyahnya. Walaupun di sini ada banyak fiil ya, ada yang kulu dan taqra'ani, dan mereka memilih taqra'ani sebagai khobar dari Zainab wa Fatimah, itu benar sekali. Kemudian al-majallata sebagai maf'ulnya, seperti itu. Contoh lagi misalkan jumlah fiilnya di sini, misalkan dari kelompok 2 memilih fiil dari yarkabu ini Ahmadu saya kota sebagai maf'ulnya. Di sini benar karena yarkabu ini adalah muzakkar fiil yang fa'ilnya berupa muzakkar atau dalam tasrif berupa muzakkar, dan mereka memilih Ahmadu sebagai fa'ilnya. Itu benar sekali karena Ahmadu adalah muzakkar juga dan asyaratan menjadi maf'ulnya, seperti itu. Nah, adapun jika ada kesalahan-kesalahan dari penyusunan kalimat ini, maka nanti kita akan menganalisis bersama-sama. Khususnya saya akan memberitahukan seperti apa kalimat yang benarnya dan apa kalimat yang cocok untuk kalimat yang tadi dipilih oleh murid tersebut jika salah, seperti itu. Baik, mungkin untuk pembelajaran mengenai kamu tarkib dari yaitu jumlah ismiyah, mubtada yang khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan juga jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan maf'ul. Sampai sini saja penjelasannya. Syukron, maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.